Nah, ini yang menjadi cerminan sebenarnya krisis agraria yang disebabkan oleh tidak berjalannya atau mandeknya penyelesaian konflik atau reforma agraria yang telah dijanjikan Presiden dan bertemu dengan proses percepatan pembangunan yang sayangnya itu banyak menyasar lokasi-lokasi masyarakat. Padahal UU Cipta Kerja ini kita lihat itu melanggar konstitusi kita di bidang agraria, termasuk Undang-Undang Pokok Agraria. Banyak prinsip-prinsip dan ideologi RA kita tuh dilanggar oleh UU Cipta Kerja itu. Kita tidak butuh food estate atau impor pangan kalau memang kita sulit membenahi persoalan fundamental agraria kita itu, bagaimana produsen pangan kita itu petani-petani yang kecil, skala kecil. Halo Tribuners, Tribun on Fokus menjumpai Anda bersama saya Tini Aufsin. Debat keempat Pilpres 2024 akan digelar Komisi Pemilihan Umum pada Minggu 21 Januari 2024 malam yang akan diikuti oleh Cawapres. Tema debat kali ini terkait pembangunan berkelanjutan, kemudian ada sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, kemudian ada masyarakat adat dan desa. Di antaranya yang menjadi PR paslon adalah letusan konflik agraria yang mengalami lonjakan signifikan selama 2 periode pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ya, ini saya akan membahasnya bersama dengan Kepala Departemen Kampanye Konsorsium Pembaruan Agraria, yaitu Bang Benny Wijaya yang sudah bergabung dengan kami melalui sambungan Zoom. Halo Bang Benny, apa kabar? Halo Mbak, kabar baik? Baik, terima kasih sebelumnya Bang Benny sudah bergabung dengan kami di Tribun Ya, On sama-sama. Fokus hari ini. Oke Bang, ini langsung saja untuk pembuka mengenai konflik agraria nih Bang. Apa PR besar yang selama ini menjadi problem di era kepemimpinan Presiden Jokowi Bang? Ya, kalau kita bicara situasi krisis agraria ya, kita menyebut krisis agraria karena memang satu dekade terakhir, khususnya di era kepemimpinan Jokowi, itu memang terjadi pertama lonjakan konflik agraria. Ini kalau kita lihat lebih tinggi dibanding satu periode sebelumnya, artinya itu periode Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, memang yang menjadi penyebab ini adalah pertama, percepatan proyek-proyek strategis nasional dan investasi yang memang kita lihat di satu dekade terakhir atau 9 tahun terakhir itu kan sangat marak ya, marak terjadi. Nah, namun sayangnya itu tidak diikuti oleh upaya-upaya penyelesaian konflik atau pengakuan hak atas tanah masyarakat di berbagai wilayah. Kita tahu bahwa pendaftaran tanah atau reforma agraria itu kan mandat konstitusi. Nah, itu tidak sejalan beriringan. Akhirnya, lokasi-lokasi yang ditarget menjadi proyek-proyek strategis nasional, katakanlah itu investasi di sektor perkebunan, itu semakin menimbulkan konflik. Jadi ini konfliknya berakumulasi, sehingga menimbulkan peningkatan yang sangat signifikan. Karena konflik-konflik yang terjadi cukup lama di era periode sebelumnya, misalkan di konflik perkebunan, konflik akibat perhutani, PTPN, katakanlah itu tidak diselesaikan, sehingga itu menjadi terakumulasi terus. Nah, yang kedua itu memang karena kita lihat terjadi lahan-lahan untuk pembangunan infrastruktur tadi itu kan tidak banyak menyasar lahan-lahan pertanian produktif ya, katakanlah itu kita bisa cek di beberapa kasus, misalkan di pembangunan Bandara Kertajati itu 11 desa, itu salah satu lumbung pangan eh, Jawa Barat, di Kulon Progo misalkan, atau di beberapa wilayah lain, itu kan lahan pertanian produktif. Nah, akibat penggusuran ini akhirnya semakin menyempit ruang dari petani tersebut, lahan pertanian. Akhirnya tidak mengherankan misalkan BPS mencatat selama satu kali terakhir dari 2013 ke 2023 itu terjadi peningkatan petani burem. Artinya petani-petani yang memiliki lahan kurang dari 0,5 hektar. Nah, ini juga kita lihat misalkan dalam konteks ketimpangan penguasaan tanah ya. Itu kan semakin melebar. Katakanlah di sisi lain, petani-petani burem semakin meningkat dengan pemilihan lahan yang kecil, tapi di sisi lain, misalkan konsesi-konsesi, izin, industri kehutanan, tambang, dan HGU sawit itu kan semakin meningkat, Mbak, di satu dekade terakhir ini yang kita catat di laporan akhir tahun kita kan. Nah, ini yang menjadi cerminan sebenarnya krisis agraria yang disebabkan oleh
tidak berjalannya atau mandeknya penyelesaian konflik atau reforma agraria yang telah dijanjikan Presiden dan bertemu dengan proses percepatan pembangunan yang sayangnya itu banyak menyasar lokasi-lokasi masyarakat yang memang selama ini belum diakui hak atas tanahnya, sehingga negara dalam konteks ini melihat bahwa itu bukan tanah masyarakat, karena negara masih sering memakai perspektif hak menguasai negara itu diartikan salah, diartikan sebagai itu tanah negara. Bahkan sebenarnya itu salah kan, karena di Undang-Undang Pokok Agraria itu menyatakan hak menguasai itu negara itu adalah hak untuk bagaimana mengontrol, membagikan atau memberikan hak itu kepada masyarakat. Nah, ini yang selalu keliru. Nah, di sisi lain, konflik-konflik tadi itu juga mengakibatkan kemiskinan struktural. Misalkan kita lihat ada 20 ribuan desa yang memang berada di kawasan perbukitan dan itu banyak tumpang tindih, itu kan sebagian besarnya dalam kategori miskin. Jadi ini yang menjadi problema ya, kenapa satu dekade terakhir ini terjadi peningkatan lonjakan konflik yang sangat signifikan, termasuk juga pola-pola penanganan di lapangan yang cenderung represif, menurunkan aparat dengan jumlah yang sangat banyak, ketemu dengan kemarahan masyarakat yang tidak mau tanah mereka digusur, akhirnya terjadilah bentuk-bentuk kekerasan tadi, penganiayaan, dan juga kriminalisasi masyarakat. Nah, ini kan menjadi PR besar bagi pemerintah ke depan. Jadi kita melihat tidak hanya butuh kemauan politik ya. Karena kalau kita berkaca dari satu periode ini, Jokowi itu kurang apa lagi kemauan politiknya. Itu sudah jelas di Nawacita mengatakan akan menjalankan land reform 9 juta hektar. Namun kita lihat faktanya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang terjadi justru anomali yang kita lihat di lapangan. Jadi kita lihat bukan hanya sekedar kemauan politik, tapi komitmen politik yang benar-benar kuat untuk bagaimana melaksanakan reforma agraria, penyelesaian konflik agar situasi krisis agraria kita yang terjadi saat ini bisa dipulihkan atau bisa membaik 10 tahun dalam 5 tahun ke depan. Kami kira gitu, Pak. Baik, tadi dikatakan bahwa kemudian dalam pembebasan lahan atau apapun itu selalu melibatkan aparat kemudian akhirnya bentrok dengan masyarakat setempat begitu. Itu sebenarnya kira-kira apa sebenarnya yang salah dalam prosesnya, Bang? Kok bisa sampai akhirnya kemudian terjadi penganiayaan, bentrok di mana-mana seperti itu? Ya, misalkan dalam konteks pembangunan infrastruktur, katakan PSN, itu kan konsep pengadaan tanah itu kan artinya masyarakat itu melepaskan hak atas tanah itu kepada eh, pemerintah sebagai pemegang proyek. Akhirnya putus hubungan haknya itu. Nah, dalam proses ini, banyak proses-proses itu tidak berjalan dengan sesuai dengan undang-undang, misalkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah. Misalkan dalam konteks pemilihan lokasi, itu kan masyarakat tidak pernah diajak berbicara. Pemerintah hanya turun ke lapangan dengan narasi sosialisasi. Sosialisasi itu kan hanya memberitahukan bahwa di lokasi ini akan dibangun proyek, Anda akan diberi ganti kerugian segala macam. Tapi tidak benar dikasih peluang, apakah masyarakat setuju? Apakah masyarakat melihat itu memberikan dampak positif bagi ekonomi mereka? Itu pertama. Yang kedua, dalam konteks opsi ganti kerugian, di Undang-Undang Nomor 2 itu sebelum direvisi oleh UU Cipta Kerja, itu kan ada opsi selain ganti kerugian, katakanlah penyertaan saham, atau opsi-opsi yang lainnya, relokasi dan lain-lain. Tapi di praktek di lapangan itu tidak pernah dikemukakan. Artinya hanya memberikan opsi ganti kerugian yang sayangnya seringkali terjadi itu tidak memberikan keuntungan bagi masyarakat. Akhirnya masyarakat protes. Yang kedua, tadi itu eh, kesalahan dalam memaknakan tanah negara bebas itu. Jadi seperti saya katakan tadi, bahwa sekarang saat ini kan masih banyak tanah-tanah masyarakat, katakanlah kayak di Rempang atau di Kertajati, di Air Bangis, yang memang secara uh, misalkan negara belum memberikan pengakuan hak atas tanahnya. Akhirnya negara melihat itu bukan tanahnya masyarakat. Nah, itu kekeliruannya. Padahal ini kekeliruan dari pemerintah sendiri. Mengapa sudah puluhan tahun masyarakat tinggal di sana tidak diberikan pengakuan hak atas tanahnya atau tidak didaftarkan tanahnya, sehingga ketika terjadi pembangunan, konflik-konflik seperti ini selalu terjadi. Nah, ketika itu pemerintah selalu muncul ke posisi masyarakat seakan masyarakat ini menolak pembangunan. Sebenarnya persoalannya bukan di sana, tapi pembangunan tersebut gagal melihat
pemulihan hak-hak korban atau gagal melihat adanya hak atas nama korban di sana. Sehingga yang diturunkan selalu justru aparat keamanan dengan dalih misalkan pengamanan proyek strategis atau pengamanan aset negara dan lain-lain. Terjadi bentrok lagi ujung-ujungnya. Jadi pendekatan yang sangat legalistik, positivistik, dan adanya diskriminasi hukum dalam melihat hak atas nama masyarakat. Sehingga itu yang sering membuat akhirnya letus apa namanya kasus-kasus kekerasan atau kriminalisasi penangkapan sipil itu terus-menerus terjadi. Bahkan di satu periode Jokowi ini angkanya naik drastis ya kalau kita catat ya dari periode Jokowi sebelumnya. Itu Pak. Berapa Bang kira-kira angka kenaikan konflik di periode Presiden Jokowi yang sekarang ini kira-kira? Ya, kriminalisasi kalau kita catat itu hampir 100% ya. Misalkan untuk kriminalisasi di periode Jokowi itu ada sekitar 2.442 kasus. Hmm. Yang di mana periode sebelum itu hanya 1.354. Nah, artinya hampir 100% kenaikannya. Termasuk juga misalkan korban-korban kekerasan, itu kita mencatat dalam satu periode pemerintahan Jokowi itu ada terjadi korban 905 orang menjadi korban kekerasan. Nah, ini naik dari periode SBY yang dengan angka 553 korban kekerasan. Nah, begitu juga korban tewas, itu di 9 tahun Jokowi ini, kita sudah mencatat ada 72 orang korban tewas di wilayah konflik agraria, di mana sebelumnya itu 70 korban yang tewas. Nah, ini artinya kan apa namanya terjadi peningkatan yang sangat drastis ya, karena memang pola-pola itu tidak berubah dari dulu, bahkan cenderung lebih represif dan brutal. Apalagi sekarang ada dari proyek percepatan proyek strategis nasional. Jadi akhirnya karena ditegakkan target eh, di lapangan tuh kayak ya akhirnya ya main kacamata kuda aja tabrak gitu aja. Jadi nggak melihat dari sisi masyarakatnya seperti itu. Baik, melihat masalah-masalah itu tadi, lalu komitmen apa yang sedianya ditampilkan dan dipaparkan oleh masing-masing kandidat dalam debat cawapres malam nanti, Bang? Ya, pertama tentu kalau kita lihat masing-masing kandidat kalau kita lihat dari visi misinya sudah ada memasukkan reforma agraria ya sebagai visi misinya. Reforma katakanlah penyelesaian konflik dengan kadar yang berbeda-beda tentunya. Nah, namun yang kita butuhkan adalah bagaimana komitmen politik yang sangat kuat dari si calon atau kandidat ketika terpilih nanti. Karena ada beberapa hal yang mestinya harus dikerjakan setelah pemilihan ini, setelah 2024 nanti. Yang pertama tentu bagaimana membenahi tumpang tindih regulasi yang selama ini memang menjadi salah satu faktor karut marut situasi agraria kita itu. Yang kedua, membenahi persoalan ego sektoral. Nah, KPS sendiri sejak 20 tahun yang lalu sudah mendorong agar dan pelaksana reforma agraria itu merupakan badan otoritatif yang langsung dipimpin oleh presiden. Nah, namun di era Jokowi saat ini kan hanya diberikan kepada setingkat Menko untuk mengurusi itu. Nah, akhirnya ego sektoral itu terjadi karena kan agraria ini tidak hanya berbicara tanah di Kementerian ATR BPN, tapi juga ada konflik-konflik di Kementerian BUMN yang melibatkan PTPN, perhutani di ini, termasuk juga konflik-konflik di kawasan hutan, di hutan tanaman industri, klaim kawasan hutan lindung, atau tepat di klaim kawasan hutan dengan perkampungan masyarakat, termasuk di wilayah-wilayah pesisir dan masyarakat adat. Artinya, ini harus melibatkan banyak kementerian dan lembaga untuk mengurusi ini. Dan ini tidak bisa dipimpin oleh setingkat Kemenko. Harus presiden langsung membuat lembaga secara otoritatif untuk melaksanakan itu. Yang kedua memang tentu juga segera ini ya segera menyelesaikan konflik dari usulan-usulan yang dari masyarakat yang memang selama ini menjadi epicentrum dari konflik-konflik dan ketimpangan itu sendiri. Itu yang menjadi PR ya. Namun kalau kita lihat dari masing-masing kandidat, nah ini bisa juga jadi tersandra nantinya. Misalkan UU Cipta Kerja, itu kan kalau kita cek mayoritas partai yang mendukung ketiga kandidat ini adalah mereka yang menggolkan UU Cipta Kerja dulu. Padahal UU Cipta Kerja ini kita lihat itu apa namanya
melanggar konstitusi kita di bidang agraria, termasuk undang-undang pokok agraria. Banyak prinsip-prinsip dan ideologi RA kita tuh dilanggar oleh Cipta Kerja itu, sehingga ini menjadi beban ke depan, sandraan ke depan bagi para kandidat yang terpilih nanti. Termasuk juga kita meminta komitmen dari Presiden berani nggak untuk mendorong pengesahan rancangan undang-undang reforma agraria. Karena kita tahu pasca undang-undang pokok agraria itu kan belum ada undang-undang pelaksana ya, peraturan pelaksana setingkat undang-undang. Di era Jokowi itu baru keluar Perpres 86 yang kita dorong untuk direvisi. Akhirnya kemarin di tahun 2003 keluar revisinya itu Perpres 62 tahun 2003. Tapi pun itu selain isinya masih belum sesuai dengan UPA atau banyak yang tidak sejalan, ini kan tingkatnya Perpres. Ketika Jokowi diganti, tentu ini tidak bisa dirubah juga katakan. Makanya kita juga mendorong, menantang para kandidat ketika terpilih berani nggak untuk mendorong pengesahan rancangan undang-undang reforma agraria. Itu Mbak. Oke, baik. Ini kita kumpas bagaimana kemudian paslon 1 dalam visi misinya yang disampaikan adalah terkait mempercepat penyelesaian konflik-konflik agraria serta tumpang tindih penguasaan lahan secara berkeadilan begitu. Kemudian serta memberikan akses masyarakat untuk memanfaatkan tanah termasuk tanah milik instansi pemerintah, Pemda, BUMN dan BUMD untuk mendongkrak ekonomi begitu, Bang. Kemudian melihat visi misi yang disampaikan oleh paslon nomor 1 ini, bagaimana menurut Bang Beni sendiri? Apakah sudah mewakili konflik-konflik atau masalah-masalah yang ada di masyarakat saat ini? Ya, kalau kita lihat dari 01, kita juga sudah mencermati ya visi misi dari paslon nomor 1, Pak Anies dan Pak Muhaimin memang sudah mendapatkan reforma agraria sebagai salah satu visi misinya. Namun kita masih memberi catatan bahwa misalkan dari visi-visi reforma agraria ini masih ada memberikan kata akses pemanfaatan bagi tanah-tanah BUMN, instansi pemerintah. Nah, ini kekeliruan yang berbahaya nantinya, karena misalnya gini, selama ini banyak tanah-tanah masyarakat itu diklaim sepihak oleh perusahaan-perusahaan BUMN yang bergerak di bidang perkebunan, kehutanan, misalkan perhutani di hutan dan PTPN di perkebunan. Nah, ini kalau itu dipakai, tentunya ini akan melemahkan atau menghambat pemulihan hak masyarakat tadi. Harusnya di tanah-tanah BUMN itu atau perhutani itu atau klaim-klaim kawasan itu juga diberikan eh, pengakuan hak atas tanahnya atau redistribusi tanah. Jadi bukan hanya sekedar akses pemanfaatan, karena ini terminologinya berbeda, ini konsepnya berbeda dan secara ideologis juga berbeda. Jadi ini akan menjadi kekeliruan juga nantinya kalau ini dipaksakan ketika itu berada di kasus-kasus yang berhadapan dengan BUMN, misalkan PTPN dan perhutani kayak seperti itu. Oke, baik. Kemudian ini paslon 2 Prabowo Gibran menyoroti isu agraria dalam program kerja Asta Cita Kedua. Salah satu misinya ini terkait swasembada pangan untuk mendukung peningkatan kinerja pertanian hingga kelautan, termasuk merevitalisasi hutan rusak menjadi lahan. Ini bagaimana, Bang? Ini kan kemarin juga Prabowo ini sebagai Menhan kemarin di apa namanya ada masalah soal food estate kemudian seperti itu, ini apakah nanti akan menjadi bumerang sendiri untuk paslon nomor 2? Ya, kalau untuk di pasangan kedua, yang dua, Prabowo dan Pak Gibran, itu memang kalau kita lihat, yang menjadi kekhawatiran kita itu adalah pasangan dua ini kan akan menertibkan tanah-tanah terlantar dan lain melalui bank tanah ya. Dan itu juga akan meneruskan pembangunan food estate. Nah, dua konsep ini sangat berseberangan sebenarnya dengan reforma agraria tadi atau dengan prinsip penyelesaian konflik dari distribusi tanah. Kenapa bank tanah ini kita sudah dari awal menolak, karena keberadaan bank tanah ini berseberangan dengan tujuan dari reforma agraria itu sendiri. Nah, masalahnya objek-objek yang seharusnya menjadi objek reforma agraria itu masuk menjadi objek bank tanah. Nah, ini yang akan menjadi menghambat, justru nantinya menghambat proses pelaksanaan penyelesaian konflik dari reforma agraria tadi itu. Misalkan kita menghadapi kasus di Batu Lawang Cianjur, itu lokasi yang sudah menjadi prioritas penyelesaian konflik,
yang sudah ada tanah garapannya, yang sudah ada pemukiman dan lain-lain. Nah, akhirnya ketika ada bank tanah, itu dipatok oleh bank tanah, misalkan itu menjadi miliknya bank tanah, aset bank tanah. Akhirnya itu menghambat proses penyelesaian konflik. Nah, ini menjadi satu catatan kritis kita terhadap mengapa pasangan nomor 2 hendak meneruskan bank tanah ini. Yang kedua, food estate. Kita sudah banyak melihat bahwa food estate ini lebih banyak kegagalannya daripada proses keberhasilan yang dicapai gitu. Yang kedua juga, food estate ini kan sebenarnya eh, justru meminggirkan petani itu. Jadi dengan pola kerjasama dengan petani, petani dimanfaatkan tanahnya, petani menjadi pekerja. Akhirnya ini kita lihat kan mirip dengan apa secara prinsip model-model tanam paksa era dulu gitu, yang diperbarui saja. Gitu. Jadi eh, program riset ini memang harus dievaluasi ya, kalau bisa di stop karena memang tidak sejalan dengan prinsip reforma agraria dan kedaulatan pangan yang akan kita tuju tersebut, di mana food estate justru meminggirkan hak petani itu sebagai produsen pangan kita yang menyandarkan bahwa pangan kita harus diambil alih oleh korporasi besar. Ini kesalahan besar sebenarnya yang akan diteruskan oleh pasangan nomor 2. Oke, Bang, ini kan yang akan menjadi bahan perbincangan dalam tema bagaimana kemudian ada fokus paslon nomor 2 melanjutkan food estate tadi ya. Sementara itu food estate tadi kan banyak yang menganggap bahwa itu kan selama ini gagal gitu. Terkait Hmm. persoalan ini, menurut Bang Beni bagaimana? Nantinya apakah juga akan menjadi perang panas antara paslon 3 dan paslon 1 untuk menyerang paslon 2 begitu? Ya, untuk situasi besok, kita tidak mau terlalu jauh melihat apa perdebatan atau gimmick-gimmick yang akan terjadi nanti ya. Misalkan katakanlah misalnya gini, karena ketakutan kita kalau itu jadi ajang saling serang, ya itu jadi bahan ini saja. Tapi yang paling penting bagaimana komitmen dari masing-masing paslon ini untuk melaksanakan reforma agraria tadi, yang itu tentu tercermin dari visi misinya. Nah, kalaupun nanti itu menjadi bahan serangan, ya bisa saja terjadi karena kan kita lihat isu penguasaan lahan, food estate, dan itu isu yang sangat seksi, misalkan kata orang untuk digoreng-goreng seperti itu kan. Tapi prinsip kita berharap ke besok itu diskusinya atau debatnya lebih substantif, lebih bagaimana menjabarkan solusi antara masing-masing kandidat sehingga publik tahu mana yang bisa mereka pilih untuk memperbaiki atau membenahi persoalan agraria ke depan. Jadi bukan hanya saling serang antara satu sama lain. Kita harus bisa melihat dari sisi substansi yang akan disampaikan dengan catatan-catatan kritis ya untuk masing-masing paslon tersebut, saya kira. Mm-mm. Ini masih soal food estate begitu, Bang. Ada yang bilang bahwa ini tuh sebenarnya masih dalam proses apa namanya perbaikan, kemudian proses untuk digarap lagi, dikaji ulang begitu. Apakah itu memang benar begitu atau sebenarnya memang selama ini memang sudah gagal begitu, Bang? Ya, kalau kita lihat dari yang di Kalteng ya, itu kan misalkan memang terjadi gagal panen. Akhirnya kan itu dirubah ininya. Termasuk juga sebenarnya persoalan yang terjadi di food estate ini adalah konflik-konflik agraria yang terjadi. Jadi food estate ini juga menyebabkan konflik agraria atau perampasan tanah masyarakat. Misalkan seperti apa yang terjadi di Umbangan Sundutan. Itu dulu sempat terjadi apa namanya konflik karena lokasi tersebut merupakan tanah masyarakat adat. Jadi kalau kita lihat katakan sejauh ini ya memang lebih banyak kegagalannya kalau kita lihat. Termasuk juga kalau kita berkaca dari NIFE yang terjadi di era SBY ataupun food estate yang dilakukan di era Orde Baru. Semua itu kan mengarah kepada kegagalan karena memang konsep food estate ini tidak sesuai dengan prinsip konstitusi kita. Justru yang seharusnya dilakukan pemerintah ke depan adalah bagaimana, misalkan saat ini ada terjadi 17 juta petani gurem. Itu artinya petani yang mempunyai lahan di bawah 0,5 hektar. Nah, kalau pemerintah mau melakukan swasembada pangan atau menuju kedaulatan pangan, harusnya itu yang diberikan. Misalkan diberikan saja 1 hektar masing-masing orang rumah tangga tani. Itu kan sudah ada 17 juta hektar yang menjadi lumbung pangan nasional kita itu. Nah, tentu itu yang diberikan
setelah pasca itu diberikan apa namanya input pertanian dan lain-lainnya yang diurus secara serius oleh pemerintah. Saya kira kalau itu dilakukan, itu kita tidak butuh food estate lagi, kita tidak butuh impor pangan. Misalkan kalau dari anggota KPA di beberapa lokasi yang selama ini memang sudah menggarap tanah tersebut, yang apa namanya yang belum berkonflik menggarap tanah, mereka sebenarnya sudah bisa bersuasembada pangan. Akhirnya mereka tidak kekurangan lagi soal pangan itu karena memang mereka menggarap tanah itu dengan baik, termasuk dengan teknologi dan input yang sudah di ini ya dilakukan gitu ya. Jadi artinya kita tidak butuh food estate atau impor pangan kalau memang kita serius membenahi persoalan fundamental agraria kita itu bagaimana produsen pangan kita itu petani-petani yang kecil, skala kecil. Nah, persoalan sekarang juga semakin banyak petani kita yang menua kan, karena memang dunia pertanian sudah banyak tidak dilirik. Ini sebenarnya persoalan krusial kita untuk membenahi sistem pangan kita itu, bukan persoalan bagaimana membangun estate atau impor pangan yang selama ini justru memang selain gagal memang juga membunuh, semakin membunuh petani lokal kita kan. Seperti itu, Mbak. Baik, ini kemudian melanjut ke paslon nomor 3 begitu ya Bang. Ini Ganjar Mahfud kan menekankan perlu ada penataan alokasi tanah, termasuk redistribusi dan legalisasi tanah yang bebas dari mafia tanah, termasuk menghentikan alih guna lahan terkait mafia tanah sampai legalisasi tanah ini. Bagaimana Bang Beni melihatnya? Ya, kita lihat di era periode Jokowi, yang didorong itu kan justru legalisasi tanahnya saja, dalam melalui sertifikat PTSL. Nah, ini yang menjadi problem. Karena legalisasi itu tidak menyasar bila-bila konflik agraria atau ketimpangan tadi. Hmm. Sertifikasi itu hanya apa namanya tugas administrasi PPN untuk tupoksi tiap hari. Itu bukan reforma agraria. Nah, ini yang selama ini dilakukan oleh pemerintah Jokowi dan diklaim sebagai reforma agraria. Itu sebuah kekeliruan. Nah, ya untuk menuntaskan itu memang yang harus disasar itu adalah wilayah konflik yang kata data KPA itu dalam 9 tahun terakhir terjadi 2.939 letusan konflik di berbagai wilayah. Nah, harusnya lokasi-lokasi itu yang disasar, yang harus diselesaikan. Karena mereka itu juga merupakan epicentrum ketimpangan penguasaan tanah tadi. Nah, soal mafia tanah, kita juga harus hati-hati di sini, cermati bahwa mafia tanah yang disasar itu mafia tanah seperti apa? Apakah itu mafia tanah yang hanya seperti di era Jokowi saat ini yang misalkan ketika itu terjadi melibatkan tokoh-tokoh besar atau artis itu diusut. Hmm. Nah, yang sebenarnya mafia tanah itu adalah salah satunya ada di uh, Kementerian ATR sendiri karena memang izin atau HGU misalkan itu kan keluar dari kementerian itu yang kukalikong dengan perusahaan-perusahaan besar. Nah, kami mau mengatakan bahwa mafia tanah itu bukan persoalan orang individu yang banyak ditangkap. Itu hanya pihak keberapa. Tapi berani nggak, misalkan pasangan Pak Ganjar dengan Pak Mahfud ini menyasar pemain-pemain besarnya, perusahaan-perusahaan besar yang sebenarnya memang itu yang sangat banyak menyebabkan konflik-konflik agraria di sektor perkebunan, katakanlah industri kehutanan atau tambang. Nah, ini yang harus perlu dicermati. Yang kedua, tentu ya komitmen untuk membenahi tumpang tindih regulasi ini. Karena selama ini penyelesaian-penyelesaian konflik sering terhambat gara-gara tumpang tindih regulasi antar sektor tadi atau antar kementerian tadi. Sehingga itu yang mengakibatkan terjadi kemandekan, termasuk ego sektoral antar kementerian lembaga tersebut. Nah, ini yang harus perlu dicermati ke depan. Jadi kalau mau memberantas mafia tanah, harus ditanyakan mafia tanah seperti apa, yang individu-individu itu, atau memang kelompok-kelompok besar yang selama ini justru lebih dominan menyebabkan konflik-konflik agraria struktural tadi itu. Itu, Mbak. Baik, berarti perlu dikaji ulang begitu ya Bang. Ini mafia tanah yang seperti apa? Kemudian terkait legalisasi tanah ini belum tentu juga bisa melepaskan konflik soal agraria begitu ya Bang ya? Ya, karena memang legalisasi tanah itu bukan reforma agraria. Legalisasi itu hanya orang yang sudah punya tanah, yang memang tidak ada tempat tindih klaim, itu diberikan sertifikat. Nah, reforma agraria itu menyasar sebenarnya bertujuan untuk menyelesaikan konflik. Jadi konflik-konflik yang terjadi tumpang tindih, misalkan konsesi perkebunan dengan masyarakat lokal, dengan masyarakat adat, dengan petani,
atau tempat ini klaim kawasan hutan yang sudah terjadi puluhan tahun tidak pernah selesaikan. Nah, itu yang harus menjadi target dari sasaran reforma agraria itu, termasuk lokasi-lokasi ketimpangan tadi, di antara di mana ada fakta ribuan atau bahkan ratusan ribu tanah yang dikuasai perusahaan, namun di sisi lain ada petani-petani yang jumlahnya sangat menguasai sangat kecil lahan pertanian. Ini yang harus menjadi spirit dari reforma agraria tadi. Reforma agraria itu tadi, kalau hanya legalitas tanah, ya itu sama saja dengan meneruskan programnya Jokowi. Tidak ada reforma agraria di sana. Gitu. Baik, ini Bang, ini soal konflik penggusuran tanah oleh pemerintah ini kan kerap kali menjadi persoalan juga di tengah masyarakat nih. Mulai dari kasus Rempang yang kemarin baru ramai, kemudian kasus Wadas. Ini banyak masyarakat kemudian yang dikorbankan begitu. Ini menurut Bang Beni sendiri bagaimana? Kemudian masalah-masalah besar belum rampung, kemudian muncul masalah lagi besar begitu. Ya, itu yang seperti saya katakan di awal tadi, bahwa proses-proses percepatan pembangunan itu tidak seiring sejalan dengan proses pengakuan hak atas tanah masyarakat. Kita tahu bahwa konflik-konflik tersebut kan sudah lama terjadi dari periode sebelumnya. Nah, namun itu tidak pernah dibenahi, tidak pernah diberikan pengakuan hak atas tanahnya. Misalkan kayak yang di Rempang itu. Itu kan sudah lama masyarakat tinggal di sana, sudah lama masyarakat menolak pembangunan itu, sudah lama masyarakat ingin bahwa mereka diakui hak atas tanahnya. Nah, itu belum terjadi. Akhirnya ketika masuk lagi proyek ini, ya tidak bisa dihindarkan bentrokan. Bentrokan tadi karena pemerintah datang dengan perspektif hukum positivistiknya atau mereka yang sangat diskriminatif itu bertemu dengan masyarakat yang di banyak tempat juga mempunyai hukum hukumnya lokalnya, misalkan hukum adat dan lain-lain. Ya memang merasa bahwa mereka sudah berdiri di sana selama puluhan tahun dan memang itu sudah punya hukum adat dan lain-lain. Nah, ini yang tidak ketemu. Nah, ketika terjadi yang diturunkan aparat keamanan yang memang ketika turun ke lapangan itu ya kan yang lihatnya ke sisi represivitasnya. Masyarakat ketika memprotes dihadapkan dengan aparat, siapa yang tidak akan marah gitu loh. Sebenarnya itu kan kayak ini persoalan selesaikan dulu. Jangan tiba-tiba menurunkan aparat keamanan, pengamanan dan lain-lain. Ini yang selalu menjadi titik kritisnya. Akhirnya proses percepatan pembangunan investasi tersebut gagal melihat adanya hak masyarakat yang ada di sana. Dan di banyak kasus, stasiun-stasiun ini juga gagal memulihkan hak-hak masyarakat yang sudah dilanggar tersebut. Seperti itu, Pak. Baik, ini terakhir Bang Beni, harapan dari debat Cawapres besok, Bang Beni sendiri bagaimana nantinya? Ya, kita harap debat besok memang masing-masing paslon harus bisa ya memberikan pandangan-pandangan yang prinsipilnya atau ideologis dan lebih substantif mengenai pembenahan masalah agraria. Karena kita tahu bahwa kita mempunyai segudang masalah agraria sudah menumpuk dari tahun ke tahun, dan ini memang membutuhkan presiden dan pemimpin ke depan yang betul-betul berani menjalankan reforma agraria itu tadi, punya komitmen politik yang kuat, namun tidak hanya mempunyai kemauan politik yang lemah, yang tidak visi-misi, karena kita lihat periode Jokowi sudah mengajarkan kita bahwa kemauan politik saya tidak cukup ternyata. Memang dibutuhkan kemauan politik yang sangat kuat dan komitmen politik untuk benar-benar berani menjalankan program reforma agraria ini untuk mengurai krisis-krisis agraria yang terjadi seperti konflik agraria, ketimpangan, dan juga monopoli tanah yang terjadi, termasuk krisis pangan ya, yang itu memang juga disebabkan oleh krisis agraria tadi itu. Saya kira seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih Bang Beni atas perbincangannya hari ini. Kita mari sama-sama melihat bagaimana jalan debat Cawapres yang akan berlangsung nanti malam begitu. Apakah nantinya para paslon bisa menjawab soal keresahan-keresahan yang terjadi di masyarakat sekarang begitu ya Bang ya? Baik, demikian Tribun on Fokus hari ini. Sampai jumpa di Tribun on Fokus selanjutnya. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Ya, Bang Efri, menghadirkan lokal banyak. menjadi Indonesia. Sama-sama, Mbak. Untuk waktunya izin Bang, ini nanti yang untuk Marwarar akan tayang malam